Pemirsa, jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Rumah Sakit Madani, Medan, Sumatera Utara diambil paksa keluarga. Pihak keluarga tidak terima jenazah disebut sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19. Ambil paksa jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 terjadi lagi. Kali ini di Medan, Sumatera Utara. Pihak keluarga cekcok dengan petugas Rumah Sakit Umum Madani karena menahan pengambilan jenazah keluarganya. Menghindari kericuhan, akhirnya petugas mengizinkan keluarga membawa jenazah ke rumah duka. Padahal pihak rumah sakit telah memberikan edukasi terkait status dan dampak COVID-19 ke pihak keluarga yang meninggal ini. Pemeriksaan kita, gejala, kemudian hasil foto toraks, kemudian tadi sempat di rapid test, semuanya mendukung ke arah ya wabah lagi virus COVID-19 ini. Jadi kita bilang itu pasien PDP, diambil secara paksa. Untuk kita jelasi secara edukasi yang baik lah. PDP di Medan ini telah dirawat sejak 30 Juni lalu. Petugas rumah sakit mengategorikan pasien masuk dalam status PDP karena memiliki gejala COVID-19. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menetapkan 32 tersangka kasus pengambilan paksa jenazah pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Labuang Baji, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 Juni 2020 lalu. 13 diantaranya ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan setelah ditangkap pada 26 Juni lalu di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Sementara 14 lainnya masih diburu polisi. Penetapan tersangka setelah polisi gelar perkara di Mapolda Sulawesi Selatan. Mereka pemahamannya cuma memahami bahwa yang diambil ini merupakan jenazah yang meninggal bukan karena COVID. Nah, sehingga mereka memaksakan keinginannya. Pasalnya itu tidak sama semua. Nah, tetapi lebih cenderung dikenakan undang-undang karantina kesehatan. Nah, dari peran masing-masing ada yang kondisinya memaksa, ada yang memang cuma berperan membantu saja. Percobaan pengambilan paksa jenazah COVID-19 juga terjadi di depan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 3 orang yang mencoba memprovokasi warga dan keluarga langsung ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Awalnya pihak keluarga yang mendatangi rumah sakit meminta izin agar diperbolehkan masuk untuk melihat jenazah, namun ditolak aparat yang berjaga. Polisi terus memberikan pemahaman kepada pihak keluarga agar menyerahkan pemulasaran ke tim gugus COVID-19. Di Surabaya, Jawa Timur, 1 jenazah diambil paksa dari rumah sakit oleh pihak keluarga karena menolak pemakaman dengan protokol COVID-19. Pihak keluarga menganggap pasien meninggal bukan karena corona. Namun berdasarkan keterangan rumah sakit, pasien tersebut berstatus PDP dengan gejala sesak nafas dan seharusnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Pengambilan paksa jenazah COVID-19 termasuk pelanggaran hukum. Pelaku bisa dikenakan pasal berlapis, diantaranya terkait kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. Tim Liputan dan kontributor iNews melaporkan. Aktivitas berdagang di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten tidak dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Padahal hingga kini Kabupaten Tangerang masih memberlakukan PSBB lanjutan. Kerumunan pedagang dan pembeli di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang tidak hanya melanggar soal jaga jarak, tetapi sejumlah warga juga tidak mengenakan masker. Padahal pemerintah Kabupaten Tangerang kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar di wilayahnya. Sejumlah warga pun mengaku tahu akan kebijakan terkait protokol kesehatan tersebut, namun berkesan tidak mengindahkan. Kan lupa nih, pakai biasa nggak pernah dibuka. Pas waktu mau berangkat kebuka lagi. Emang nggak takut Pak, nggak pakai masker Pak? Ya takut sih takut. Bu emang nggak takut Bu, nggak jaga jarak di dalam pasar tadi Bu? Nggak, kenapa harus takut? Kita kan yang penting jaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri kembali memperpanjang PSBB lanjutan hingga 12 Juli mendatang. Perpanjangan PSBB ini agar warga semakin meningkatkan kesadaran untuk memakai masker dan menjaga jarak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, total kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 60.695 orang. Jawa Timur penyumbang terbanyak kasus positif COVID-19 yakni sebanyak 353 orang. Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 22.281 spesimen. Sehingga total spesimen yang kita periksa sekarang adalah 871.436 orang. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan data konfirmasi positif 1.301 orang, sehingga totalnya menjadi 60.695 orang. Kalau kita perhatikan distribusi dari penambahan kasus ini adalah sebagai berikut. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 353 orang. Dan kemudian juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 247 orang. Kemudian Sulawesi Selatan hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 180 orang dan melaporkan juga 41 kasus sembuh. DKI Jakarta hari ini melaporkan 140 kasus baru terkonfirmasi dan sembuh 238 orang. Jawa Tengah melaporkan 134 kasus baru dan 50 sembuh. Kalimantan Selatan melaporkan 110 kasus baru dan 28 sembuh. Total sembuh hari ini adalah 901 orang. Sehingga akumulasi keseluruhan menjadi 27.568 orang. Kalau kita perhatikan persentase nasional sembuh sekarang berada di kisaran 42%. Namun kalau kemudian kita perhatikan, sudah lebih dari 13 provinsi yang memiliki persentase sembuh di atas 70%. Dan angka ini pasti akan naik, karena proses sembuh ini membutuhkan waktu. Saudara-saudara, banyaknya kasus baru yang kita temukan, ini disebabkan karena tracing yang semakin agresif yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah. Sementara itu, kasus demam berdarah (DBD) di Indonesia semakin meningkat. Masyarakat diimbau waspada dan secara mandiri memberantas jentik nyamuk di tengah pandemi corona. Di tengah pandemi COVID-19, kita juga harus menekan angka kesakitan DBD. Kita harus tetap bergerak, memantau nyamuk baik secara mandiri, bersama-sama, maupun bekerja sama dengan pemerintah. Apalagi di situasi pandemi ini, para petugas kesehatan yang biasanya memantau DBD melalui sistem door-to-door mendistribusikan larvisida kepada penduduk yang juga dikenal sebagai juru pemantau jentik atau jumantik, menyebabkan kinerjanya terhambat selama pandemi. Kewajiban pembersihan lingkungan yang biasanya rutin dilakukan 1 bulan sekali, terhambat karena pembatasan kegiatan masyarakat akibat merebaknya COVID-19. Sekarang kita mulai produktif kembali. Maka, mari perhatikan saluran air, tempat nyamuk bertelur, dan tempat-tempat dengan reservoir air. Waspadai DBD karena penyakit ini punya ciri-ciri sebagai berikut. Gejala DBD tidak langsung muncul, tetapi memerlukan waktu 4-10 hari setelah tergigit nyamuk yang membawa virus dengue. Gejala DBD yang paling umum adalah demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang disertai tubuh menggigil, berkeringat. Dan selain itu, gejala lain yang biasanya terjadi adalah sakit kepala, nyeri tulang, ototnya juga sakit, mual, muncul bintik-bintik merah di kulit, hingga perdarahan pada hidung dan gusi. Tenaga kesehatan masih terus menjalankan tugasnya di tengah masa transisi menuju era kenormalan baru. Oleh sebab itu, mari kita terus dukung tugas mulia mereka dalam bentuk apapun agar tidak mudah terpapar virus corona. Perjuangan tenaga kesehatan belum berakhir. Mereka masih terus menjalankan tugas mulianya dengan risiko besar terpapar virus corona. Selain alat pelindung diri, tenaga kesehatan juga harus diperhatikan nutrisi dan makanannya agar stamina dan fisiknya terjaga. Untuk itu, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan dukungan makanan siap saji bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat. Makanan ini merupakan donasi dari masyarakat Indonesia yang dibeli dari para pelaku UMKM agar mereka dapat bertahan di tengah dampak mewabahnya COVID-19.
Dan saat ini kita mempunyai pasien layanan COVID sekitar 15 tempat tidur. Dan saat ini alhamdulillah dari mulai bulan Februari sampai sekarang kita sudah merawat sekitar 150-160-an pasien PDP. Dan ada juga yang positif COVID-19. Jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli, donasi masyarakat Indonesia dikumpulkan. Tidak saja untuk memberdayakan pelaku UMKM, bantuan makanan juga untuk mendukung tugas tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Sepertinya sehat, tapi di dalam tubuhnya ada virus COVID-nya. Bupati Kutai Timur, istrinya dan Ketua DPRD Kutai Timur ditetapkan KPK sebagai tersangka suap proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.